Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya ibu-ibu ya. Semangat Bu. Alhamdulillah hari ini sehat semua kan? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan rutinitas kita ya ibu-ibu, pertemuan kelompok. Ibu-ibu masih ingat tidak bulan lalu kita membahas tentang apa? Tentang disabilitas. Nah, siapa yang dikatakan disabilitas, ibu-ibu? Seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, cacat mental ibaratnya Iya. ya Bu ya. Contohnya bulan lalu apa ibu-ibu? Seperti orang gila, Buta. gitu Bu, orang Orang yang buta, cacat kakinya, tuti, tidak pokoknya mendengar. yang kekurangan itulah ya Bu. Iya, benar ibu-ibu. Nah, bulan lalu kita bahas bagaimana kita memperlakukan orang-orang disabilitas ibu-ibu. Lakukan secara baik, Diperlakukan dengan Iya, baik, tidak membeda-bedakan dia. Jangan Sama sampai kayak dia kita. merasa minder gitu. Iya, Bu. benar ibu-ibu. Terpenting kita tidak membuli ya ibu-ibu Iya, ya. itu yang penting Bu. Iya, paham ya ibu-ibu ya? Paham Bu. Paham. Nah, hari ini kita masih membahas tentang modul kesejahteraan sosial. Tapi kita membahas tentang kesejahteraan lanjut usia ya ibu-ibu. Lansia ya Bu. Ya, kita singkat betul Ibu Jadi, Desi, lansia ya. Lansia. Nah, kalau lansia Ibu bisa tidak Ibu kira-kira Ibu tahu tidak siapa yang dikatakan lansia? 60 Orang ke yang atas gitu ya Bu ya. Iya, orang tua yang Iya. yang 60 tahun ke 60 atas. tahun ke atas, benar Ibu Desi. Hmm. Iya benar, 60 tahun ke atas. Nah, khusus untuk PKH, penerima PKH 70 tahun ke atas ya Ibu ya. Oh, iya. Jadi yang 60 enggak dapat lagi ya Bu ya. Iya, Belum benar. dapat gitu kan. Tidak dapat lagi sekarang undang-undangnya sudah berubah ya Bu Desi ya, 70 tahun ke atas. Udah sampai di situ paham ya ibu-ibu siapa yang dikatakan lansia? Paham Bu. Paham. Nah, selanjutnya mengapa atau alasan kita harus peduli pada lansia? Yang pertama, karena lansia itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Dia juga memiliki hak yang sama seperti kita, hak dalam kehidupan, bermasyarakat, Bersosialisasi. dan bernegara. Ya ibu-ibu ya. Kemudian mengapa kita harus peduli pada lansia? Karena sekarang ini jumlah lansia yang terlantar itu semakin banyak. meningkat atau banyak ya ibu-ibu. Data Kemensos 2015 dari menyatakan bahwa 16 juta lansia tersebut sedikitnya 2,8 yang terlantar dan 4,6 6 juta yang berpotensi terlantar. Kemudian mengapa kita harus peduli pada lansia? Karena lansia itu kita di masa yang akan datang. Karena kita juga akan tua ya ibu-ibu ya. Iya, Bu. Jadi kita harus juga peduli juga harus melakukan lansia dengan baik. Kemudian sebagian lansia sekarang ini kurang mendapatkan perhatian dari keluarga ya ibu-ibu. Nah, jadi keluarganya sering menempatkan lansia di panti jompo karena anggota keluarganya misalnya anaknya sibuk kerja jadi nggak terurus tahunya di panti jompo. Makanya kita harus peduli pada lansia ya ibu-ibu ya. kasih sayang keluarga yang lebih penting. Iya. Kemudian selanjutnya kita akan selanjutnya tentang kondisi dan permasalahan lansia. Ada beberapa kondisi atau permasalahan yang Sering dialami lansia ya ibu-ibu. Yang pertama, fisik atau biologisnya berubah. Contohnya apa ibu-ibu? kulit sudah mulai keriput, kesehatannya sudah Pendengaran mulai tidak menurun, sesuai. Pendengarannya sudah menurun. osteoporosis, Pikun terutama. Osteoporosis, mata sudah mulai rabun, pikun yang lebih parah ya Iya, ibu ya, iya, mata iya. mulai rabun. Iya. Itu permasalahannya. Kemudian kadang pipisnya sembarangan, Iya, ngumpul Bu. ya. Kadang itu yang buat keluarganya kesel. Iya, orang tua kan dia kembali ke anak-anak Iya. dia ibu-ibu ya. Jadi karena Kemudian pikun tadi giginya udah ini Udah copot-copot habis, gitu. Bu. Iya benar. Kemudian nah kondisi-kondisi di atas permasalahan-permasalahan di atas kita perlu ada beberapa cara bagaimana kita melayani ibu ya. Yang pertama, kita tidak memberikan stigma atau cap kepada dia bahwa Iya. dia itu
orang tua. orang tua ya, ibu-ibu dia Iya. memang orang tua, Iya, harus kita tapi hormati, iya. cuman jangan Kamu udah orang tua ya. udah Heeh. tua gitu, Iya. jangan kayak gitu ya ibu-ibu ya. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita melayani itu tidak mengucilkan atau menghindari sikap sensitifnya. Orang tua kan sudah biasa dia marah-marah ya ibu-ibu, jadi Iya, kita Ada jangan cerewetnya. ya jangan Tapi kita jangan diambil hati. benar gitu. ibu Kita Desi. maklumi aja Mm-mm. lah namanya orang tua. Iya, Lebih sabar kita menghadapinya. ya benar Bu Lebih Besti. diberikan perhatian. Mm-mm. Kemudian jika dia cerewet, kita tidak membesar-besarkan masalah. Masalah, Ya, iya. anggap aja dia orang tua, dalam hati kita Iya. Dimaklumin aja. dimaklumin aja. Kemudian prinsip melayani lansia tadi menghindari sikap belas kasih yang berlebihan. Nah, jangan berlebih-lebihan kali. Pokoknya Sewajarnya. Sewajarnya. Jangan Jangan masak, ibu. pokoknya gitu. Jangan masak, Seharusnya ibu. kita biarkan Nanti dia, tapi kita kita pantau Ah, gitu ya. iya, Bu. benar. Nggak kuat lagi nanti kesana. Jangan Iya, jangan terlalu begitu Iya. ya Bu Besti ya. Benar sekali. Kemudian kita memberikan kata Bu Desi tadi, kita memberikan kemandirian kepada Kemandirian, Iya. tapi tetap kita pantau. kita, Iya. kita lihat dia, kita kita pantau lihat dia ya dia. ibu ya. Iya. Kemudian selanjutnya keluarga sebagai pemecah masalah. Nah, di sini keluarga inti yang merupakan orang terdekat. orang terdekat yang mengayomi, Kayak anak, yang merangkul ya, Ada gitu ya. permasalahan kita Iya. selesaikan di Nah, itulah dalam keluarga. beberapa prinsip melayani lansia tadi ya ibu-ibu. Iya. Selanjutnya cara menghadapi lansia yang sulit kelakuannya. Nah, bagaimana? Kadang-kadang kan namanya orang tua ada banyak ngaturnya, Iya, kadang keras kita kepala, ini ya, salah, ibu. ini salah, Iya, gitu benar. kan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi lansia seperti ibu-ibu bilang tadi ya? Iya. Yang pertama, kita sebagai orang muda, sebagai anaknya harus Iya. menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua ya, Iya. ibu. Kita harus ingat tetap lagi jasanya. Iya, kepada walaupun dia kita. pikun tadi ya ibu-ibu ya, dia sudah tak ingat Iya. siapa dia, siapa kita harus kita tetap perlakukan menghormati dengan baik. Kemudian bersikap sabar dan bijaksana Iya. terhadap perlakuan lansia. Iya. Nah, jadi harap-harap maklum, kita harus banyak-banyak bersabar Iya. ya ibu-ibu ya. Iya, Bu. Kadang kata orang, benar kata orang, lebih gampang ngurus anak Anak kecil kecil daripada orang tua. ya, ibu ya. Tunggu Iya. jawab, pikirkan dulu apa yang mau dijawab. Lah tuh tahu tuh best itu. Kayun. Udah. Selanjutnya cara menghadapi lansia yang sulit kita hadapi tadi yaitu dengan melakukan pendekatan pribadi. Mana ibu-ibu bisa beri contoh melakukan pendekatan pribadi? Kita lebih banyak berkomunikasi lah, misalnya ibu hari ini pengen makan apa, masak apa, atau pas orang tua kita lagi menu Pengen atau jalan-jalan apa, ya, mau sakit. pergi jalan-jalan kemana Ya, kita. ya, Biar kita lebih dekat, jadi Iya. dia pun merasa kita ada kasih sayang Iya antara benar kita, sekali gitu Bu kan. Kristi. Jadi itu yang harus kita lakukan ya Ibu. Iya. Nah, selanjutnya memberikan kesempatan terhadap apa yang dia sukai. Nah, seperti sama Iya, kayak iya, Bu Kristi tadi. Hmm. Nah, kalau dia pengen masak Iya, sendiri, misalnya hobinya masak gitu ya, Bu. Iya, kan aja. kesukaannya Kesukaannya aja apa. kita lihat, tapi ya Bu, Iya, tetap kita lihat, pantau, tetap kita kan. pantau. Iya. Nah, sampai di situ paham ya Bu cara menghadapi lansia yang sulit kita hadapi. Paham ya? Kalau dia pengen jalan-jalan aja, Pengen jalan-jalan, Sesekali ya boleh kita asal. kita tuntun Bu, Iya. jangan kita Asal nggak jangan ini, dibiarkan sendiri lah gitu asal loh, nggak Bu. membahayakan kesehatannya lah, gitu Hmm. kan. Iya benar Bu. Kita kita dampingi. Iya benar sekali. Selanjutnya kekerasan dan penelantaran lansia ada beberapa ya Ibu. Hmm. Yang pertama dari segi fisik ya Ibu Bu. Contohnya gimana kekerasan pada fisik pada lansia? Misal kita karena cerewet kali atau ibu jangan tercubit lah, Iya, atau terdorong gitu. kan. Kadang ada yang diberita Kadang kalau menendang, Iya, memukul ibunya. Iya, Itu kalau ada udah tuh, Bu. kalau udah emosi gitu kan Bu, kadang kan nggak terini, nggak ya terkontrol benar kan. sekali. Itu termasuk kekerasan Fisik. fisik pada lansia. Kemudian ada juga kekerasan verbal atau kata-kata. Nah, Iya. gimana tuh contohnya ibu-ibu? Mengerti, Mas. Verbal ini di sini maksudnya kekerasan dengan kata-kata yang Iya. menyakiti hati, Menyakiti yang menyakiti hatinya. hati. Gimana contohnya ibu-ibu? Ya misal kita bentak-bentak, misal kan Iya, orang tua bentak-bentak. karena suka pipi sembarangan, ibu kok di situ ini segala macam, nah, kita Capek kami benar, ini loh, Bu. Iya, Bisa tapi Iya, capek benar. semua. Nanti benar. sedih. Atau dasar orang Terluka tua. hati, iya. Itu tak boleh.
Kemudian kekerasan emosi, kekerasan dan penelantaran di sini emosi, tindakan, sikap menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan trauma pada lansia itu. Kayak mana cara contohnya ibu-ibu? Trauma. Emosi atau tindakan sikap menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi kita Mungkin karena kita cerewetin terus Iya. jadi nggak nyaman di rumah kita Iya, gitu benar. kan. Iya. Atau Jadi dia merasa trauma Ibu, gitu Bu. iya. Jadi mau megang ini salah, itu Iya. salah, takut kena marah ya, dia. benar Nggak sekali usah Bu itu, Desi nggak ya, usah bagus itu. Bu Desi, benar sekali. Nah itu termasuk juga kekerasan pada Iya. lansia ya ibu-ibu ya. Mm-mm. Nah selanjutnya ada lagi kekerasan finansial. Finansial di sini maksudnya masalah keuangan. iya kita menyalahgunakan harta miliknya. Iya. Nah, Oh, jadi iya. misalnya ada warisan ibu-ibu ya, Iya. kita gunakan. Nah itu termasuk Bisa, kekerasan bisa. ibu. Iya. Ada uang orang tua kita Iya. tadi kita pakai Iya, diam-diam. itu kan Iya. hak dia. Iya. Nah, di situ juga termasuk kekerasan finansial. Finansial. Nah, jadi semua kekerasan ini ada undang-undangnya. Jadi kalau kita melanggar atau melakukan kekerasan ini, kita masuk ke dalam undang-undang, Iya. bisa dipidana ya ibu-ibu ya. kena Iya. hukum. Dah sampai di sini paham ya ibu-ibu? Paham Bu. Nah, kalau ibu-ibu sudah paham, kita bisa simpulkan apa-apa yang kita pelajari hari ini tadi ibu-ibu. Mm-mm. Yang pertama, Tentang mengapa kekerasan. kita harus memperlakukan memperlakukan lansia dengan baik? Apa ibu-ibu? Mm-mm. Karena ya kita besok bakal jadi lansia juga. Ya, benar Ibu Desi, karena Kita pun kita akan menjadi lansia juga. Kita Yang- pun nggak mau juga diperlakukan yang nggak baik besoknya kan. Kemudian lansia itu dilindungi Oleh oleh undang-undang. undang-undang. Mm-mm. Terus cara memperlakukan lansia yang sulit tadi Bu, misalnya lansia marah tadi, gimana caranya? Dengan pendekatan, Pendekatan, kasih sayang. Ya ibu-ibu sebisa ya. mungkin Iya. kita membuat orang kita tuh tetap bahagia. Iya, Jadi tetap kalau bahagia. tetap bahagia, kesehatannya pun apalah nggak menurun nggak ini. Ya, benar Tetap sekali bahagia. ibu-ibu. Nah, Umurnya panjang. berarti sudah paham ya ibu-ibu Insyaallah. apa yang dikatakan lansia, Iya. kemudian mengapa kita harus memperlakukan lansia dengan baik. Kemudian kita juga tadi membahas tentang kekerasan-kekerasan yang sering terjadi pada lansia ya Iya, ibu-ibu Bu. ya, paham ya? Nah, jadi kalau misalnya ada di lingkungan kita, mungkin tidak ibu-ibu, mungkin entah tetangga yang memperlakukan lansia kayak gitu, bisa kita laporkannya ibu-ibu ya. Kita tegur dulu. Iya, iya itu kita Iya. nasihati dulu ya, betul Ibu Besti, kita nasihati dulu. Kemudian kalau sudah parah bisa kita Laporkan. laporkan Ada undang-undangnya iya. tadi kan. kita tindak lanjutkan ke hukumnya Hukum. ibu-ibu ya. Sampai Iya. di sini paham ya ibu-ibu? Insyaallah Bu. Ya berarti masih semangat ya ibu-ibu ya. Semangat Masih. Bu. Baiklah ibu-ibu, jangan lupa setelah pulang ini ibu-ibu juga menjelaskan sama bapak-bapaknya ya ibu-ibu ya, karena lansia ini juga kan berada di lingkungan kita. Iya. Bapak-bapak juga harus tahu ya ibu-ibu ya. Iya. Jangan lupa sampaikan ya ibu-ibu. Insyaallah, Bu. Insyaallah. Baiklah ibu-ibu, untuk pertemuan hari ini cukup ya. Insyaallah Bu. Iya. Cukup. Cukup, Bu, cukup. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.